Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IKADI, semoga berkah rahmat Allah selalu turun buat kita semuanya di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, pagi hari ini, saudaraku, sahabat IKADI yang dirahmati Allah, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Nanti beliau akan memperkenalkan sendirilah insya Allah. Tapi memang di podcast IKADI ini kami menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten, ya. Kemarin terkait dengan kesehatan gigi, kinerja, dan sebagainya. Insya Allah kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dokter Fahmi. Masya Allah. Selamat datang di podcast IKADI, Pak Dokter. Ya, sebelumnya kami perkenalkan dulu, IKADI ini adalah Ikatan Dai Indonesia, Pak Dokter. Dan di bulan Ramadan 1446 ini, kami ada acara Bincang Subuh, menghadirkan beberapa narasumber ya, tentang tadi yang sudah saya utarakan itu kesehatan gigi, terus ada tarbiyah tentang nafsiyah ya, ruhiyah, terus kinerja gitu. Ini ada pengaruhnya enggak? Dan pagi hari ini kemarin di teman-teman panitia podcast ini menghadirkan yang berbeda gitu. Nah, kami kepikiran, coba deh dari sisi kesehatan gitu. Nah, kebetulan muncul nama Pak Dokter nih. Masya Allah. Jadi mohon maaf, selamat datang pagi-pagi. Kami ngerepotin. Siap. Karena semata-mata ini buat literasi dan edukasi lah. Khususnya saudara-saudara kita yang muslim yang berpuasa pada bulan ini. Sebelumnya silakan untuk memperkenalkan Pak Dokter. Baik. Fadal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat IKADI. Tentu senang di pagi hari ini kita bisa bertemu ya, berjumpa. Sebenarnya udah lama juga nggak ke daerah Tambun nih ya, daerah Tambun maksudnya. Daerah Tambun ini. Daerah Tambun ya. Karena memang selama ini aktivitas di daerah Kota Bekasi. Perkenalkan, nama saya Dr. Fahmi Ahmad Muslim. Saya sehari-hari bekerja sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di rumah sakit di daerah Kota Bekasi. Di RSUD, RSUD. Ya, di RSUD Kota Bekasi, lalu di rumah sakit Primaya Bekasi Barat. Primaya Bekasi ya, Barat. Iya. Sama rumah sakit Hermina Bekasi. Jadi semuanya rumah sakitnya Riverside. Masya Allah. Pinggir sungai. Tapi luar biasa, Dokter. Dengan aktivitas yang begitu padat, ya, ternyata beliau sahabat IKADI bisa hadir nih di tempat ini. Ini merupakan kehormatan. Jadi terus pantau podcast ini, terutama di pagi hari ini, ya, sampai selesai. Ya, mudah-mudahan ada manfaat yang akan kita ambil. Ya, Pak Dokter, mohon maaf nih, materi kami nih, ya, pada pagi hari ini adalah tentang kesehatan jantung. Sebetulnya jantung ini begitu pentingkah buat tubuh kita? Baik. Jadi sahabat IKADI dan pemirsa yang ada di rumah, tentunya jantung ini menjadi sebuah organ yang sangat penting bagi tubuh kita. Iya. Allah telah menciptakan jantung kita dalam organogenesis dalam janin itu di bulan-bulan ke-4, bulan ke-5 gitu ya. Makanya kan jantung itu sudah bisa didengar denyut nadinya itu pada usia 5 bulanan. 5 bulan. Kan gini, Pak Dokter, ruh itu kan di bulan-bulan 120 hari ya. 120 hari gitu kan ya. Sekitar 4-5 bulan tuh baru bisa kedeteksi. Gitu. Iya. Saat ada ruh itu tiup organesis dari jantung. Dan tentunya sampai saat ini tetap bekerja. Yang fungsi utamanya adalah memompakan darah ke seluruh tubuh. Gitu. Fungsinya tadi memompa. Berarti memompa. Jadi sebagai pompa yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah pusat pompanya, pembuluh darah adalah istilahnya selang-selang yang mengalirkan darah ke organ-organ seluruh tubuh kita. Baik di otak, di perut, di kaki, tungkai gitu ya. Termasuk di dalam jantung itu sendiri juga membutuhkan asupan darah yang dipompakan dari jantung itu sendiri. Itu. Nah, kan gini, Dok. Pak Dokter, mohon maaf. Jantung ini kan posisinya 2 ya. Betul nggak nih? Ada kanan dan ada kiri. Kalau kita orang awam itu ya kanan kiri nih gitu ya. Nah, lalu yang lebih dominan sebetulnya ini jantung yang sebelah kanan apa sebelah kiri nih kalau orang awam nih? Oke.
Jadi jantung kita itu, kalau dari sisi ukuran itu kurang lebih sekepalan tangan kita. Ya, Oh, kalau gitu. ditimbang tuh berarti kurang lebih orang dewasa 300 gram. Mhm. Letaknya ada di rongga dada, Rongga dada. agak ke sebelah kiri. Ya, jadi Iya. dekat di rongga dada tengah ini. Ya, Mhm. jadi di dalam rongga dada itu ada jantung kita, ada apa yang dilapisi oleh Mhm. area perikardium. Mhm. Nah, jantung itu ada 4 bagian. 4 bagian. Ya, 2 bagian besar itu jantung kanan dan jantung kiri. Nah, jantung Iya. kanan terdiri dari daerah, serambi atau disebut juga atrium dan bilik atau disebut juga ventricle. Nah, jadi baik Oh, jantung kanan, jantung gitu. kiri itu masih di satu organ Di jantung satu tersebut, organ jantung tidak sebetulnya. berbeda, ini kecuali Iya. memang ada kelainan jantung bawaan. Jadi tetap secara fungsi, kan darah kotor itu istilahnya ya, yang Mhm mengandung mhm karbon mhm dioksida, mhm sisa mhm pembakaran, itu mhm. masuk ke jantung kanan. Oh, gitu. Ya, melalui pembuluh darah vena. Jadi darah Iya, darah balik. dia Nah, dari masuk ke vena lalu ke atrium atau iya. serambi, lalu ke bilik, ventricle, baru dipompa ke paru-paru. Oh, jadi ke paru-paru dulu? Ke paru-paru dulu. Di Oh, paru-paru kita gitu? kan menghirup Heeh, oksigen, mengeluarkan betul karbon dioksida, akhirnya betul. darahnya, ada difusi di daerah alveoli itu, Iya, masuklah darah bersih di situ. betul betul Jadi betul betul betul. sel-sel darah merah itu eritrosit, Iya nah itu iya iya iya. dibawa melalui aliran darah itu masuk ke jantung kiri. Heeh, Ya, atrium, atau, serambi, lalu mhm bilik, mhm. ventricle, lalu bubuk ke seluruh tubuh. Jadi kalau secara, pekerjaan itu lebih berat jantung sebelah Sebelah kiri. kiri ya? Iya, karena dia membawa darah ke seluruh Ke tubuh, ke seluruh tubuh? otak, ke organ perut, Oh, kaki, gitu? ginjal, termasuk Iya jantung kiri. iya. Dibandingkan jantung kanan dia mompa dekat tuh, kan paru-paru Mhm. dekat kan, seperti itu. Kan tapi begini Pak Dokter, posisinya ini kan darah ya? Mhm, Nah, berarti darah ini kan harus bersih nah, ya kan? Kalau kita nih orang awam kan harus iya, bersih. nah, Berarti kan ada pengaruh dari posisi makanan dong, mhm bagaimana pola makan dan sebagainya. mhm Nah, kaitannya dengan bulan puasa nih, mhm kita kan otomatis, ada jeda makan dari, selesai kita sahur, misalnya subuh lah sampai mhm dengan maghrib gitu kan. Nah, berarti kan ini makanan nih, alhamdulillah kita sudah mulai, ya bersih-bersih gitu kan mhm ya. mhm. Itu berpengaruh juga nantinya? Oke. Jadi mungkin sebelum kita, mengajak diskusi tentang manfaat dari Manfaat puasa, heeh. sebenarnya saya ingin sampaikan di sini juga bagaimana pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan Menjaga jantung. ya Betul. Karena ya ya. sampai saat ini data dari WHO di seluruh dunia, jantung itu menjadi penyebab kematian, tertinggi di dunia, ya. Masya Dulu mungkin Allah. tahun-tahun 70-an orang sering meninggal di Indonesia tuh gara-gara tabrak kereta, ya kan, tabrak mobil, Oh, kecelakaan lalu iya iya lintas, iya ya kan. iya iya. Tapi kalau sekarang di era tahun 2000-an, ke atas, itu usia-usia muda banyak yang meninggal akibat serangan jantung, Sebentar, seperti itu. usia muda ya? Betul. Jadi Kemarin baru yang paling muda saya dapat 27 tahun kena serangan jantung, 27? 7 tahun. Karena dia merokoknya dari SD udah Oh, merokok. berarti berarti kalau mohon maaf nih Pak Dokter, kalau jantung ini lebih pada kualitas hidup dong? Atau pola dia, menjaga badannya? Betul. Jadi kalau kita lihat dari sisi faktor risiko, jadi Heeh, jantung itu kalau biar sehat harus dijaga dari faktor risiko. dari faktor risiko? Nah, ada Oke. 5 faktor Iya risiko iya iya. yang memengaruhi, penyakit jantung dan pembuluh darah. Mhm. Yang pertama yaitu hipertensi atau tekanan darah Hipertensi, tinggi, betul, oke. ya, di mana tekanan darahnya di atas 140/90, 140, ya, 14/9. 49. Lalu yang kedua adalah diabetes mellitus atau penyakit Mhm. kencing manis Kencing gula, manis. ya, dan itu, literasinya kalau misalnya gula suka dicek tuh ya, kayak Mhm misalnya di mhm klinik, mhm nah itu mhm. lebih Iya dari iya iya 200 iya. itu sudah ada Eee, indikasi kemungkinan ke arah diabetes. iya, Lalu peningkatan kadar kolesterol, kolesterol, dislipidemia, itu namanya ada LDL kolesterol iya, atau kalau kita mau ngecek yang pakai total kolesterol di atas 200, 200 atau ya. kalau pakai LDL kolesterol di atas 130 kalau yang memang dia belum ada faktor Mhm risiko. mhm. Berikutnya adalah yang tentunya ini menjadi hal yang seharusnya bisa dirubah juga apalagi di bulan Ramadan ini, yaitu kebiasaan merokok. Oh, merokok? Nah, merokok itu meningkatkan risiko penyakit jantung 4 kali lipat dibandingkan orang Oh, yang yang tidak tidak merokok. merokok, gitu. Apa? Karena, Kita mengetahui bahwa, ya, kandungan dari rokok itu, terutama asapnya itu banyak mempengaruhi, radikal bebas, radika terjadi inflamasi iya. dari pembuluh Tapi darah. sebentar, Pak Dokter, kalau dari kaitannya rokok, kan ini kan ada rokok aktif ya, Mhm, ada perokok pasif nih. mhm mhm, Ini artinya jangan-jangan kami yang tidak merokok juga gara-gara ada perokok perokok yang aktif gitu kan, betul, kami juga, ikut terpengaruh gitu ya, betul, terpengaruh ya. gitu kan. Kemarin baru-baru ini baru ada sebuah testimoni ya dari seorang dokter spesialis jantung yang
mendapatkan seorang ibu, rumah tangga gitu ya, yang kedapatan terkena penyakit jantung koroner, ya. Jadi usia kalau nggak salah masih di angka 50-an tahun gitu ya, jadi masih 45 apa 45 tahun, jadi masih menstruasi, tapi ternyata dengan keluhan sesak nafas, nyeri dada. Pas dilakukan tindakan kateterisasi jantung, ternyata sumbatannya banyak banget. Oh gitu, Dicari faktor resikonya, tekanan darah bagus, gula darah bagus, bagus. ternyata dia adalah perokok pasif. Ya Iya, suaminya perokok, suaminya perokok. di rumah merokok, akhirnya Iya, istrinya terkena juga penyakit jantung dan pembuluh darah, kayak gitu. iya. Jadi tentu buat, sahabat Ikadi, entah itu saudaranya atau Mhm, ada keluarga tetangga yang masih punya kebiasaan merokok, ingatin bukan masalah buat dirinya buat diri sendiri, sendiri. tapi buat lingkungannya juga terpengaruh terhadap, Ternyata kesehatan jantungnya, seperti itu. iya, iya, gini, Sama satu lagi, iya satu lagi? ini, genetik, keturunan. Nah, jadi buat, sahabat Ikadi yang punya keturunan misalnya ayahnya usia Dan masih muda dulu gitu, ingat-ingat 50 tahun kena serangan jantung, 45 tahun kena serangan jantung, berarti mhm, udah ada genetik tuh genetik. keturunan. Atau ibunya masih usia, belum menopause 50 tahun, di bawah 60 tahun sudah kena serangan jantung, berarti dia Oh berpotensi gitu, terkena sakit jantung juga apabila tidak merubah faktor faktor risiko resiko. yang, bisa dirubah gitu. Iya, Kan saya kalau tadi tekanan pola darah, diabetes, kolesterol, hipertensi, merokok itu kan bisa merokok dirubah kan? iya Bisa betul, dirubah betul. gitu. Dari sisi hipertensi ya, kan ini kami ya biasanya di obrolan nih, Mhm, di mhm. teman-teman yang awam gitu kan ya, hipertensi juga itu merupakan turunan nih, Mmm, dari apa namanya, warisan dari iya, orang tua iya, gitu kan. iya, Nah, itu juga bisa mempengaruhi juga ternyata, Dok? betul. Jadi memang, sisi genetik ini, setidaknya akan menjadi sebuah kewaspadaan bagi Mhm, anak-anaknya. Ya seringkali saya, menyampaikan gini, orang tuanya memang kena serangan jantung atau penyakit jantung, kita sampaikan, "Ini anaknya ngerokok nggak? Anaknya ada darah tinggi nggak? Tolong iya, iya, iya. usia kan masih 20 tahun, 30 Betul, tahun, betul. tolong, diubah juga nih pola hidupnya yang sehat," Betul, gitu, betul, agar betul, tidak betul. terkena penyakit jantung seperti orang Orang tuanya gitu. tuanya. Jadi emang harus ada edukasi juga buat anak-anak yang ya usia masih remaja, jangan merasa, "Ah, kan yang sakit mah kalau udah tua," karena sakit itu nggak mengundang usia saat ini. Widih, Ya, dulu iya, kita dengar orang kena serangan jantung 60 tahun, 70 tahun, sekarang iya, baru iya. 27 tahun habis main futsal, Iya, 25 tahun habis iya, main iya, badminton, iya, iya, kena betul. serangan Nah, jantung. sekarang gini Kak, ciri-ciri awal nih, Mhm, ini kayaknya jantung nih mhm, gitu loh. mhm. Kira-kira ciri-cirinya seperti apa? Oke, jadi, penyakit yang berhubungan dengan, kematian jantung itu kan penyakit jantung itu banyak ya, tapi Nah, yang berhubungan dengan, mortalitas atau kematian yang tinggi adalah penyakit jantung oh, koroner. jantung koron. Iya, Jadi iya, iya, pembuluh iya. darah jadi jantung kita itu yang mendapatkan aliran darah dari pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah koroner itu Sebentar, ada 3 sebentar, cabang. sebentar Pak Jadi Dokter. jantung kita kan tadi pompa darah Iya, ke seluruh tubuh, ini berarti jantung yang sebelah kiri? mau yang kiri mau Oh, yang oh kanan. gitu, heeh. Ya, dua-duanya. Jadi jantung itu pompa Oke, darah, ada yang ke paru-paru, yang ke heeh, kandang, ada ada yang ke ada seluruh yang ke tubuh. seluruh tubuh. Nah, dia ketika dia pompa, dia kan butuh Betul? energi, Iya, butuh oksigen, butuh betul, betul, nutrisi. betul. Dia dapat suplai dari selang atau pembuluh darah yang Mhm, memperdarahi jantung itu sendiri. iya, iya, Jadi ketika dia pompa, selain dia pompa darah ke seluruh heeh, tubuh, ada sebagian darah yang masuk lewat pembuluh darah koroner itu heeh, ke, otot-otot jantung. Nah, itu betul. ada 3 cabang. Nah, apabila terjadi, perbedaan atau defisit dari supply demand, misalnya dia butuhnya 100% nih Mhm, aliran darahnya, aliran darah. tapi gara-gara ada penyempitan, Heeh, gara-gara tadi kebiasaan merokok, pola betul. makan yang nggak sehat, Mhm, gula darah yang tinggi, termasuk juga obesitas, akhirnya muncul plak, kayak selang betul. itu selangnya nggak Iya, bersih, iya, 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 muncul iya, iya, plak. iya. Nah, otomatis darah yang ngalir ke pembuluh darah jantung atau Nggak koroner itu nggak nggak 100% lancar lagi, gitu nggak ya? lancar, terhambat. Itu Oh udah mulai gitu. apa keluhan yang pertama yang paling sering dirasakan adalah rasa capek. "Dok, kok biasanya saya jalan dari rumah ke masjid kuat ya, jalan Iya. cepat kuat, kalau kok sekarang baru 10 meter, 5 meter udah ngap-ngapan ya, suka agak berat," gitu. Oh gitu. Dan istirahat, hilang. Naik tangga biasanya 2 lantai saya kuat dokter kerja, apalagi naik itu apa, kalau MRT kan ya, Heeh. LRT Iya, iya, yang iya, ini iya, kan. iya. Tinggi tinggi, Nah, curam itu. betul, apa yang biasanya apa, roker-roker ya, rombongan kereta. Iya. Nah, itu kok jadi gampang capek ya, kayak Betul, betul. gitu. Itu adalah salah satu gejala yang harus juga dievaluasi, jangan-jangan berkaitan dengan jantung. Apalagi kalau kita mengaca pada diri sendiri misalnya, "Oh iya ya, saya selama ini ngerokok nggak apa, Mhm, dari sejak usia remaja," mhm. gitu ya, atau berat badan makin lama makin meningkat, obesitas.
gitu ya. Karena obesitas berkaitan juga dengan peningkatan kadar Iya. kolesterol, peningkatan gula darah, seperti itu. Sebentar. Hmm, Ini unik nih, hmm, peningkatan berat badan. ya, Artinya peningkatan berat badan ini yang ekstrim atau betul. sebenarnya yang biasa saja sih Hmm, sebetulnya gitu loh? hmm. Jadi ada namanya sindrom metabolik. Ya, sindrom metabolik itu terjadi pada individu-individu Mhm yang mhm. terjadi peningkatan berat badan atau misalnya kalau kita hitung tuh, indeks massa tubuhnya di atas 25 gitu ya, Iya. 25 sampai, 28, Iya 30. iya iya. Dan kalau diukur, lingkar perut nih, nah lingkar perut itu adalah perut laki-laki ya, itu Ini di atas 90 ini sentimeter. wah, Itu hati-hati. Jadi kalau misalnya ngukur lingkar perut ah, atau celana mungkin ukuran berapa ya, di atas, 90 cm kan 2,5 ya, kalau iya. di atas 36-an kali ya. Nah, itu hati-hati, Oh harus gitu ya? dicek. Jadi waspada ketika lingkar perutnya itu di atas 90 sentimeter buat laki-laki. Di Ya, atas di atas 90 91. sentimeter, 90 saya, jadi saya 91, 92. Iya Kalau iya itu iya. ditemukan, dicek deh faktor risiko yang lain. Duh, coba dicek, kolesterolnya, dicek gula Mhm. darahnya, dicek Iya, tekanan darahnya, agar bisa diwaspadai. Cuma betul betul. masalahnya ini nggak tahu orang Bekasi ya, kalau orang daerah Kulon sana ya, kalau dicek, "Nggak mau Dok, kenapa?" "Takut ketahuan sakitnya." Ya gitu, jadinya akhirnya Nah itu. sakitnya keburu berat, akhirnya terjadi malah kondisi serangan. Nah, tadi kembali untuk masalah gejala, jadi penyakit jantung koroner itu ada yang sifatnya stabil, tadi gejala Iya, tadi tuh, apa namanya, apa, capek, gampang capek-capek capek itu, kalau aktivitas ngos-ngosan gitu, berat, heeh heeh. ya. Tapi ada juga, tapi dia ketika istirahat dia hilang lagi tuh keluhannya. Entah itu rasa berat, Mhm. sesek, nyeri dada, rasa dada panas, biasanya juga menjalar ke lengan kiri. Nah, ada juga yang sifatnya keluhan yang sifatnya, tidak stabil, itu yang disebut Mhm. sebagai serangan jantung, heart attack. Iya. Nah, keluhannya biasanya lebih dari 20 menit, rasa Sembil ketekan oh berat, 20 menit 20 menit, lumayan lama lumayan dong? lama, ya 20 menit kayak ketekan, panas, udah istirahat nggak hilang-hilang juga, hati-hati. Ya apalagi Oh kalau gitu. dia seorang yang punya jelas faktor risiko tinggi, misalnya berat badan berlebihan, pola makan nggak Iya. sehat, apalagi ditambah dengan merokok, hati-hati. Jangan-jangan itu serangan jantung. Jadi kalau menemukan hal tersebut, kalau yang tadi yang poin pertama, keluhannya itu stabil, Mhm. kadang-kadang muncul, istirahat hilang, kadang-kadang Istirahat, muncul, iya. terus ya tiduran hilang, itu bisa dibawa ke, pemeriksaan di poliklinik, spesialis jantung, lewat poliklinik, rawat jalan. Tapi kalau yang sifatnya tadi darurat, Darurat tadi mendadak, yang entah itu rasa kebakar, panas, mhm. kok udah istirahat kok disangkanya kan orang kalau orang sini masuk angin, dikerokin gitu ya, Nah itu, udah dikerokin nggak hilang-hilang juga. Nah, itu iya, harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Minimal dilakukan pemeriksaan rekam jantung rekam jantung. atau elektrokardiogram, karena itu yang bisa menentukan apakah keluhan yang dirasakannya memang itu suatu Iya serangan iya jantung atau iya. bukan, seperti itu. Iya, tapi kan gini, Pak Dokter, sebentar, kaitannya dengan, eee, tadi tuh, yang serangan hebat nih, Mhm, mhm. ya serangan hebat. Nah biasanya tuh orang gini, "Ini angin duduk nih." Mmm, mhm, mhm. Itu Itu baru. sama tuh sebetulnya tuh, Ya, pemahaman awam seringkali dikaitkan dengan angin duduk, angin duduk ya? gitu. Angin duduk itu sifatnya kayak rasa kayak ulu hati sakit, Ulu sayat heeh, mendadak begah. Kalau seandainya itu keluhan tersebut baru pertama kali dirasakan, mhm, kok nggak pernah nyeri ulu hati, kok tiba-tiba ulu hati sakit. betul. Disertai gejala-gejala namanya gejala simpatis, entah itu rasa mual, Iya, keringat dingin, keringat basah, dingin, dan kita menyadari, "Oh iya ya, saya kan perokok. Oh iya ya, saya ada diabetes." Nah, karena keluhan apalagi buat pasien-pasien diabetes, itu seringkali keluhan itu nggak khas ke arah serangan jantung kayak rasa ketukan, kayak mhm, rasa panas, biasanya apa? Begah perut, uluh hati sakit. iya Itu jangan lupa untuk di-screening juga iya, masalah jantungnya gitu, gitu, agar istilahnya nggak keburu, terlewat kondisi yang eee, semakin memberat, seperti itu. iya. Tapi kalau misalnya gini, panik gitu, Pak Dokter, panik kan biasanya kita nih, di masa tertentu ada orang tertentu kayak kemarin kita panik Hmm, gara-gara kebanjiran tuh, mhm, itu kan detak jantung itu betul, luar biasa itu. betul. Apakah ini juga, apa namanya, terindikasi misalnya, wah ini jangan-jangan, jantungnya ini bermasalah gitu? Mhm. Jadi kalau seandainya respon, terhadap suatu kondisi, misalnya kita, panik Mhm atau mhm, kita berolahraga, itu pasti denyut nadi akan meningkat. meningkat. Ya selama saat meningkat tersebut tidak disertai dengan kondisi sesak nafas, Iya, tidak disertai dengan kondisi kayak, kok kayak mau jatuh, kayak mau pingsan, atau gejala lain seperti apa, rasa mual, betul keringat betul dingin, betul betul. itu mungkin respon yang normal Oh gitu ya. Tapi gitu, kalau misalnya saat panik, terusnya juga dia apa,
debar-debar, terus ya betul di betul. studio, oh keringet dingin, sesek. Nah, itu Mhm, sebaiknya segera dilakukan pemeriksaan lanjutan betul ke betul. dokter spesialis Oh jantung dan gitu. pembuluh darah. Iya, Pak Dokter. Nah, kaitannya dengan kita berpuasa nih di Betul bulan betul. Ramadan. Ada manfaatnya nggak Mhm, untuk kesehatan jantung kita sendiri? Karena tadi kan penjelasannya ternyata begitu pentingnya gitu loh betul, kita menjaga jantung ini. ya. Gitu, Dok. Ya, jadi tentu, banyak kajian-kajian literasi yang berkaitan dengan, Betul. manfaat dari saum ya atau Mhm. berpuasa di bulan, Ramadan maupun di luar bulan Ramadan berkaitan dengan kesehatan jantung. Beberapa literatur tentunya mempengaruhi dari sisi faktor risiko. Ya, contoh orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa, itu Mhm. tekanan darahnya akan lebih stabil. Oh gitu. Mungkin karena lebih sabar kali ya, Iya iya iya. lebih Jadi stabil. jadi memang faktor resiko itu aja dulu Jadi ya, lebih dari terkontrol tadi dari, dari sisi tekanan awal. darahnya. Oke. Terus, ada lagi pemeriksaan penelitian yang lain, kadar LDL kolesterol. Jadi LDL kolesterol LDL yang kolesterol yang jahat. Kolesterol Jadi jahat. kalau dia tinggi, misalnya di atas Mhm 130 buat yang tanpa faktor risiko, mhm. atau yang di atas 100 yang dengan faktor Mmm, risiko, mhm. itu dia bisa menurun sampai di titik 10 sampai 20 poin, Iya. gitu. Itu kalau pakai obat tuh bisa sampai 3 bulan, 2 bulan kita harus Kalau minum kalau pakai obat betul, tapi dengan dengan saum, berpuasa? secara rutin itu beberapa penelitian dapat menurunkan, Oh gitu titik ya ya? 10 sampai 20 poin. Artinya Tentu yang penting pas buka jangan balas dendam ya, nah itu. heeh, itu mempengaruhi juga gitu. Nah, kalau kita nih biasanya di Tambun ini ya kan, Mhm. giliran buka puasa ini hajar semuanya nih, gorengan terutama. Ya, Wah, itu Dok, kalau udah kena gorengan kita nih nah, kuat banget kan, apalagi disiram pakai apa tuh, pakai sambal kacang. sambal kacang kan. Nah, Nah, iya berarti hati-hati juga ya? betul. Betul 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 betul. Jadi, tentu, puasanya puasa yang sehat Yang gitu puasa ya. sehat. Ya, seperti misalnya kaitan dengan, tetap, melakukan sahur gitu ya, Mhm, dengan makan makanan yang salah satunya mhm. tinggi, protein dan serat. Karena dia bisa, Ya, memperlama, rasa lapar atau apa, ya, pengolahan di ya, gaster di di lambung kita. ya. Ketika berbuka juga dengan yang, mengandung karbohidrat atau glukosa yang lebih tinggi, karena itu lebih cepat diserap untuk membantu kan kita udah mulai Iya. hipoglikemi tuh, biasanya Iya gula iya darah tuh iya, udah betul betul betul. menjelang jam 4 jam 5 sudah mulai hipoglikemi, nah itu bisa lebih cepat diserap, Iya, gitu. tapi yang lebih tadi kan kita berbuka dengan yang glukosanya, Mhm, lumayan tinggi gitu mhm ya. mhm, Nah, apakah glukosanya ini gula yang, di minuman-minuman, teh manis dan sebagainya, ataukah memang seperti sunnah Rasulullah, ya sudah cukup di kurma gitu kan? mhm. Karena, jangan sampai kita ya makan kurma juga, makan yang manis-manisnya berlebihan juga Mhm. gitu. Nah, ini seperti apa Jadi, Dok? kembali lagi, terhadap profil individu masing-masing. Jadi yang mengetahui kesehatan kita adalah diri kita sendiri, gitu ya. Kalau kita memang, oh udah ada riwayat, penyakit diabetes mellitus, Mhm. tentunya kalaupun memang harus, berbuka dengan manis, memakai, glukosa yang dari sisi, apa, kalorinya nggak terlalu tinggi. Oh Jadi ya gitu. misalnya ada kan kemasan-kemasan gula tertentu, Iya entah iya itu iya gula iya dari iya, dari jagung atau gula dari, jagung. buatan yang lebih rendah sehingga tidak Iya, ketika pas minum yang manis nggak langsung tiba-tiba gula darahnya naik, seperti itu. mhm. Atau yang kaitannya dengan tadi buah-buahan tentu salah satunya, apa, perintah Rasulullah salah satunya dengan disunahkan buat dengan kurma itu Mbak juga kurma. suatu hal yang, bisa, apa, cepat diserap Betul glukosanya oleh betul. tubuh kita, Betul seperti betul itu. betul. Kan kebiasaan di kita nih, Pak Dokter gini, buka puasa nih kadang kala, ya sudahlah kita langsung makan nasi gitu kan ya. Mhm, Padahal kan, menurut, beberapa kajian kan ini kandungan gulanya ya, mhm. kan cukup tinggi, ini bisa mempengaruhi juga nggak tuh? Katanya tadi itu diabetes atau pada posisi jantung itu sendiri gitu? Mhm. Jadi sebaiknya memang, namanya kan puasa itu salah satunya adalah dia bisa, eee tubuh kita bisa Mhm, melakukan apa, sebuah, regenerasi dari sel-sel, gitu betul. ya. Karena kan terjadi, Apa tadi? regenerasi Regenerasi dari sel, sel-sel? heeh, Oh sel-sel yang gitu. mati istilahnya diganti dengan sel-sel yang Desain lebih baru, apa, sehingga bisa memperbaiki, performa dari organ tubuh kita, iya. gitu. Karena kan diistirahatin nih, dari Iya, organ pencernaan, dari organ, apa, yang saluran makanan gitu diistirahatin sehingga mhm dia bisa ada, regenerasi sel yang, lebih, baik sehingga performa nanti penyerapan tubuhnya akan mhm. lebih baik. Nah, kaitan tadi dengan makanan yang berat, itu sebaiknya dihindari pada pas saat buka Buka pertama. pertama. Heeh, jadi dianjurkan biasanya dengan yang ringan-ringan dulu, yang Betul. mengandung glukosa tinggi sehingga energinya masuk dulu tuh, Oh gitu. heeh. Bahkan kalau, kebiasaan dianjurkan adalah untuk ya misal bisa aja makan beratnya tuh pada
sholat, sholat atau sholat ya, ada tarawih, sholat atau sholat maghrib. Kalau tarawih gitu ya. sholatnya kelamaan ya berarti pas setelah sholat maghrib setengah Iya, jam setelah dari buka baru memulai mhm. makanan yang Oh gitu. lebih berat gitu. Nah, kaitannya dengan olahraga nih, Hmm. khususnya di bulan puasa ini, ya, terutama khusus untuk para, tadi tuh yang terindikasi atau Mhm. sudah mengetahui dirinya terkena penyakit jantung nih, Hmm. olahraganya sebetulnya yang paling baik ini seperti apa? Oke. Jadi, untuk, sahabat IKADI yang memang, belum memiliki atau misalnya tidak ada memiliki profil yang berkaitan dengan faktor risiko jantung, itu Mhm, bisa olahraganya maksimal. ya, Tapi tentunya dianjurkan pada sore hari. iya. Ya, jangan Oh pagi-pagi lari sore? maraton, ya Oh iya, aus itu keburu buka nanti, zuhur buka. Jadi anjurkan sore? menjelang misalnya nih Mbak, menjelang pada asar gitu ya, Mhm, sore-sore sehingga mhm mhm. ketika misalnya pas habis olahraga, entah itu jogging, entah itu naik sepeda itu bisa langsung berbuka gitu ya. Iya Nah, iya jadi iya, anjurkan pada, sore hari. pas sore Ya, hari. atau kalau memang yang waktunya sempit buat yang, tahapan 3 dia yang bekerja itu bisa, ya setelah berbuka atau setelah setelah tarawih gitu ya, melakukan Mhm. olahraga yang sifatnya aerobik di rumah gitu. Sekarang udah banyak channel-channel Iya buat iya, olahraga di buat dalam buat rumah gitu ya, heeh heeh, yang bisa dikerjakan di ruangan-ruangan di dalam rumah yang tanpa kita harus keluar harus keluar keluar. rumah. Dan olahraga tersebut juga tidak boleh yang terlalu berat gitu ya? Apa betul begitu? Nah, Untuk para yang menderita jantung nih? untuk yang tentu penderita jantung itu biasanya kita menganjurkan olahraga sifatnya aerobik seperti Aerobik? berjalan, Oh ya gitu. kayak sepeda dan biasanya kita batasi di bawah 85% dari target heart rate. Jadi buat, kita kan ada usia nih, ada Betul namanya betul, kita ngitung berapa sih target denyut nadi kita, itu, rumusnya adalah 220 220 dikurangi usia. Gitu. oh Nah, nanti di gitu. situ tuh dapat 100%, nanti langsung dikali. Misalnya, di usia kita, oh dapat, target maksimalnya 160 kali per menit, 100% ya. Diukur dari denyut Ya itu dari usia. dari usia Misalnya kalau dulu? 220, dikurangi berapa misalnya? Iya 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 iya, coba kita Coba hitung dulu nih. dihitung-hitung. Coba Nah, kita hitung misalnya usianya nih. 50 tahun. Ya, Ini nggak ada ikut saya nih, nggak Pak ikut Dokter, mohon maaf, ya. Usia saya hmm, sekarang 50, 50. dari 50 Jadi dikurangi 220 dulu, mohon maaf, 220 Mas, dulu 220 dikurangi dikurangi 50, 50. 50, Ya, sama dengan 170. 170 itu adalah maksimal denyut nadi. Oh, gitu. Nah biasanya kita ditargetkan buat pasien-pasien yang ada penyakit jantung jangan sampai di atas 85%, jadi cukup 80 atau kalau baru tahap awal dia pasca perawatan ya 70 dulu. Mhm. Sehingga nanti dia Ketika sebelum apa saat setelah aktivitas, jadi setelah pas aktivitas? olahraga. Oh, Pas gitu. olahraga udah mencapai misalnya dikali berapa nih, 80% berapa? Dari 170, Dikali 80%. 80%, 136, Nah, jadi mungkin sekitaran 130-an. Jadi ketika 130. denyut nadinya sekarang kan udah banyak ya, Mhm mhm. perangkat-perangkat Yang pakai yang jam itu kan ya? harganya lebih Atau heeh. terjangkau dan sebagainya, bisa mendeteksi tuh Oh denyut gitu? nadinya. Jadi Eh kalau udah mulai mencapai 130, ya pelanin dulu tuh heeh intensitasnya, heeh heeh. pelanin dulu tuh jalannya, Oh sehingga dia gitu. turun dulu, gitu ya. Betul betul. Tapi kalau dia sudah bisa maksimal, bisa Iya lebih sampai sampai 100% kalau emang dia udah iya. bisa terlatih. Artinya saya 130 ini Iya, per menit. per menit Mhm kita hitung gitu ya? mhm. Oh gitu. Tapi kalau untuk yang punya, jam tangan smartwatch atau semacamnya, dia akan bisa mendeteksi langsung, Mendeteksi langsung ya? per detik itu dia bisa deteksi, "Oh nih denyutnya udah 130, oh denyutnya naik udah 140," dia bisa deteksi kayak gitu. Iya, Masya Allah. Jadi memang kalau kita bisa tarik kesimpulan ini, puasa ini luar biasa ya, Betul, untuk seluruh kesehatan mhm badan kita. Pak Dokter, mhm. akhirnya waktu juga Oh iya ini. ya, Sebetulnya masih banyak ini ada beberapa titipan dari mhm, teman-teman juga, pertanyaan-pertanyaan, tapi karena waktu, ya, saya ucapkan terima kasih banyak nih pokoknya. Ini baik, sudah ya Allah mohon maaf teman-teman sudah ngerepotin, pagi-pagi ya, sudah hadir di sini, ngobrol santai terkait dengan kesehatan jantung, ya mudah-mudahan kita semuanya, ya bisa menjaga ini, apa namanya, sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi sebagai penutup, kami minta, nasehat dari Pak Dokter karena begini, di dalam Islam itu ketika Rasulullah dibilang ada mudghah, idza shalaha fasalahat jasadu kullu. Kalau ini sehat, maka seluruh jasadnya sehat. Wa idza fasadat, kalau ini, rusak, fasadat jasadu kullu, rusak semuanya. Fa huwa qalbun. Nah mhm, ini, dalam Islam ini qalbun, apakah qalbun ini hati, ya hepar, atau memang qalbun ini jantung gini, mhm, sebagai penutup. Ya, baik. Fadhol, Mungkin Pak sebelum Dokter. penutup itu masih jadi sebuah apa sih,
pembicaraan ya, ada yang kalau dia dari dokter jantung, oh di bagian jantung dong berarti kalau kalau dia Iya iya. dokter penyakit dalam, bukan nih hepar Iya gitu ya. Nah, bener. tapi tentu itu kembali lagi kepada orang yang lebih faqih dari sisi pemahaman Eee, agama gitu ya. Nah, tentu sebagai sebuah, closing statement, yang ingin saya sampaikan buat sahabat IKADI yang ada di, rumah dan pemirsa yang ada di seluruh, layar online, tentu ini, kesehatan jantung kita adalah suatu hal yang Allah anugerahi, ya heeh, sampai dengan detik ini, jantung masih berdenyut sejak kita ada di dalam kandungan iya. ibu kita, gitu ya. Oleh karena itu, harus kita syukuri, harus kita, jaga sebagai bentuk rasa Iya, syukur kita kepada Allah betul Subhanahu betul wa betul Ta'ala. betul betul. Ya, jadi jantung berdenyut tanpa harus dikomandai, tanpa harus diperintah. Dia Heeh, bisa berdenyut saat kita lagi tidur, saat kita lagi aktivitas, ya. Dan itu terjadi karena, adanya sistem listrik otomatisasi di dalam jantung kita dan itu merupakan sebuah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari sejak saat ini, lakukanlah pemeriksaan kesehatan jantung apabila, teman-teman sudah menginjak usia di atas 40 tahun, ya. Untuk melakukan screening jantung bisa, rekan-rekan datang ke, rumah sakit terdekat yang, naam naam naam. Iya iya iya. poliklinik, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Ya, sehingga dengan hal tersebut bisa lebih memahami jantung saya ini sudah perlu dilakukan, Mhm, intervensi obat-obatan atau belum, jantung saya ini masih sehat apa enggak. Ya bahkan beberapa individu seringkali tuh, ada yang melakukan medical check up pas hari ulang tahun pernikahan. Nah, oh, iya ada yang iya iya. apalagi kemarin Kemenkes kan juga melakukan pemeriksaan gratis yang ulang tahun Mhm ya kalau nggak salah. mhm Nah, mhm itu mhm. sebuah langkah yang penting bagi diri kita untuk lebih Nah memahami bahwa kita harus menjaga jantung kita dengan melakukan pemeriksaan. Nah, buat, sahabat IKADI yang juga mungkin sudah terkena, penyakit jantung dan pembuluh darah, jangan putus asa, ya insya Allah dengan izin Allah kita berikhtiar melalui pengobatan, melalui dengan tadi aktivitas menjaga pola makan, pola hidup yang sehat, berolahraga, naam insya Allah naam. tetap bisa produktif, tetap bisa berkarya, dan juga beribadah secara maksimal di bulan suci Nah, Ramadan ini. Demikian dari nih saya. terima kasih Pak Ya, Dokter, ya. penjelasannya luar biasa, insyaallah. Para sahabat IKADI ya, yang terpenting adalah yuk sayangi tubuh ini, seluruh organ tubuh kita karena ini adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah. Agar apa? Agar ibadah kita lebih maksimal dan lebih menikmati ibadah-ibadah tersebut. Ya, saya Gus Mawi bersama, mohon maaf, Pak Dokter Fahmi. Pak Dokter Fahmi undur diri. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di waktu dan di channel IKADI. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.